Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa hari ini kita pasti diberkati, kita pasti dipulihkan, dan kita pasti akan menerima kelegaan daripada Tuhan Yesus. Amin. Sebab kita punya Allah yang besar, kuasanya, namanya dimuliakan untuk selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berikan pengagungan yang terbaik pagi hari ini untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan Yesus. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, sehingga kami boleh berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Adapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, baik itu perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami, apapun yang tidak taatan kami akan Engkau Tuhan, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Urapi hambanya Ibu Pendeta Damaris yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman ini akan menguatkan kami. Firman ini akan menegur kami Tuhan. Terima kasih itu firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan. Kau urapi mulut dan bibirnya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-Mu biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami juga diberi kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau bersemayam dan di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan, ini waktu-Mu. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kami mengucap syukur Tuhan. Satu hal yang kami rindukan di sepanjang hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, kami mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memberkati kami. Pagi hari ini kami membuka hati Tuhan, memberikan pujian penyembahan yang terbaik di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terimalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Terima kasih Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Kita sembah Raja kita. Dia disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini Bapak. Haleluya. Kami mau senangkan, kami bersyukur, punya Allah sepertimu. Kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau fokus pada Yesus pagi hari ini. Haleluya. Kami mau senangkan-Mu Bapa. Kami bersyukur. Sikana mahara. Kau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau, hadirat-Mu Bapa. Kina mahara. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kau ditinggikan Bapa. Kau disembah. Haleluya. Seberapa Engkau yang banyak merindukan Tuhan pagi hari ini, angkat suaramu. Kami bersyukur. Haleluya. Diberkatilah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Syukur kami bagimu. Kau yang terbaik. Shikarala mata kina mahara. Kina mahara. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami masih ada Tuhan sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Shikarala mahara. Jemaat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jemaat Tuhan katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh angkat tangan yang hari ini bersukacita untuk Tuhan. Belum semua. Yes. Saya percaya bahwa jemaat GB Glow adalah jemaat yang kompak. Amin. Bapak Gembala kalau lagi pres itu pasti kompak banget ya. Kalau ada kata ho, saya mau semua jemaat kompak kita seperti ini ya. Oh, boleh ya? Ayo kita praktek dulu. 1, 2, 3. Oh. Ayo diputar. Oh, amin. Sebab kita percaya kalau kita nyanyi lagu praise, wajah kita, gerakan kita harus menunjukkan bahwa kita bersuka cita. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang terlalu baik bagi engkau dan saya. Amin. Amin. Hey, boleh bertepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Yes, ku bersuka sebab Dia siap. Oh yeah, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tangannya boleh lambaikan. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Yes. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jemaat Tuhan, Dia girangkanku. Oh Dia. Yes. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh hey. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Hei, berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang bersuka cita boleh lambaikan lagi. Yes, gak boleh capek ya kalau melambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Siap Bapak Ibu, kita siap lebih lagi buat Tuhan. Amin. Kita kasih salam teman-teman sebelah kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat
musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan. Yesus, Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hai, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, oh, oh. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita sorakan buat Tuhan kita sekali lagi yang keras. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua mujizat yang nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah pembuat mujizat sejati di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Semuanya mungkin bagimu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi.
terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan kami yang ajaib, Sang pembuat mujizat yang sejati. Ketika Engkau berkehendak, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih. Tuhan kami teramat baik, dan segala perbuatanmu hanya baik semata-mata. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah melayani seluruh tim pujian ini. Engkau akan memakai mereka lebih lagi ke depan untuk menjadi alat di tangan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan seluruh pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu, Tuhan Allah sesembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah terus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berbicara kepada kami selanjutnya lewat kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus akan melawat setiap hati. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah Roh Kudus akan memuaskan dahaga kami, yang akan membersihkan segenap kehidupan kami, membuang segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau hidup kami diperbaharui, panggilan kami lebih diteguhkan. Tuhan akan menolong kami lewat kekuatan kuasa Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami, hati kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita beri aplaus dulu untuk semua yang melayani. Thank you, Tuhan memberkati semua yang sudah melayani. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik mengasihi kita. Boleh saya buka ya? Oke, terima kasih. Rasanya agak sedikit sesak. Baik, terima kasih Bapak Ibu Gembala tempat ini. Terima kasih untuk seluruhnya kepengurusan Gereja Glow di tempat ini yang sudah memberi saya kesempatan untuk melayani. Terima kasih. 1 tahun sepertinya kita baru ketemu lagi. Bersyukur.
kita tetap setia dalam panggilan Tuhan, untuk kita tetap mengiring Dia seumur hidup kita, melayani Dia, mengasihi Dia. Allah yang sudah rela mati bagi kita, mengorbankan segenap hidupnya. Sehingga apapun yang kita alami, pergumulan seberat apapun, tidak akan pernah melebihi kasih Tuhan bagi kita. Jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa. Tuhan sangat baik dan mengasihi kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan berbicara mengenai apa yang terjadi di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Bilangan 20 ayat 2 sampai yang ke-13. Boleh dikeluarkan ya teksnya supaya kita baca bersama-sama. Oke. Yang mau lihat di Alkitabnya silakan, yang mau lihat di layar silakan. Kita akan membaca, saya akan membaca ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca yang ketiga, selanjutnya sampai ayat yang ke-13. Bolehkah saya minta berdiri? Kita menghormati firman Tuhan, kita akan membacanya dengan iman. Satu hal pembelajaran yang kita bisa ambil dari pembacaan pagi hari ini. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Terima kasih, silakan duduk kembali. Satu tema yang cukup berat. Dan saya tahu ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya tidak tahu ini untuk siapa. Tetapi setiap firman berlaku bagi kita semua. Satu pergumulan yang luar biasa untuk kemudian masuk kepada tema ini. Kalau kita membaca kisah ini adalah satu kejadian sekitar 37 tahun, hampir masuk ke 38 tahun pengembaraan bangsa Israel di padang gurun setelah mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. 37 tahun menjelang 38 tahun bukan waktu yang singkat. Bagaimana seluruh bangsa ini keluar dari Mesir
dipimpin oleh Musa sebagai pemimpin utama, dibantu oleh Harun kakaknya. Dan kemudian juga termasuk Miriam kakak mereka. Mereka bersama-sama membawa bangsa itu keluar dari Mesir setelah ada 10 tulah yang terjadi. Ada mujizat yang luar biasa yang Allah kerjakan di tanah Mesir sampai kemudian bangsa ini keluar. Diawali dari ketika mereka keluar ada begitu banyak peristiwa yang orang Israel melihat sendiri, mengalami sendiri, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dilakukan Tuhan bagi mereka. Tulah terakhir kematian anak sulung, ketika semua anak sulung manusia dan hewan di Mesir mati, lalu mereka kemudian diizinkan keluar sampai ketika Allah membelah laut merah dengan tongkat yang dipunyai oleh Musa, lalu laut itu terbelah dua dan mereka berjalan di tengah lautan. Tahun demi tahun dijalani. Saya yakin kita tahu semua kisah yang dialami oleh bangsa Israel ya. Bagaimana mereka terus bersungut-sungut, mereka marah kepada pemimpinnya. Bahkan tidak kurang-kurangnya kata-kata yang mereka ucapkan, penyesalan demi penyesalan. Mengapa Musa memimpin kami keluar dari Mesir, memasuki padang gurun ini? Kami merasa lebih baik kami mati di Mesir dengan menghadapi makanan yang enak. Sementara kamu membawa kami keluar, air tidak ada, makanan tidak ada. Hanya kesusahan yang kamu bawa untuk kami. Kira-kira seperti itulah yang mereka katakan kepada Musa. "37 tahun memimpin bangsa yang tegar tengkuk," kata firman Tuhan loh, bukan saya. 37 tahun memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Saat mendekati tempat di mana yang sangat diidam-idamkan oleh Musa yang memimpin mereka dengan pengorbanan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa sebagai seorang pemimpin yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa ini keluar dari sana. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa sampai ada dosa Musa dan Harun? Apa yang melatar belakangi? Kenapa peristiwa ini terjadi? Memang benar, bangsa itu sedang kehabisan air. Seringkali ketika kita mengalami masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, cara kita menyelesaikannya salah. Kita marah kepada manusia, padahal kita tahu ada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan mujizat. Benarkah? Bangsa ini marah kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Satu tempat pelampiasan kemarahan yang tidak tepat. Bertahun-tahun, 37 tahun ya, dari tafsiran yang saya baca. Musa mengalami ini. Sampai akhirnya peristiwa ini terjadi. Tapi karena Musa memang seorang pemimpin, Allah punya standar untuk seorang pemimpin yang menyebabkan ketika Musa melakukan kesalahan, Allah mengambil keputusan. Sesuatu yang sangat sedih. Sebagai seorang pemimpin, sangat sedih. Bersyukur beberapa waktu yang lalu,
Tuhan memberi kami anugerah ya, satu mujizat untuk bisa ke tanah Israel ya. Jadi ketika kami ada di Gunung Nebo, ini benar-benar sangat menegur perasaan saya. Ketika di Gunung Nebo, saya membayangkan apa yang dirasakan oleh Musa dengan segala peristiwa yang telah dilewati. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Baik, apa sih poin kesalahan dari Musa? Ada 2 poin ketidaktaatan Musa di padang gurun ketika peristiwa ini terjadi. Kita mau belajar dari ini. Bagi pemimpin kita belajar, pemimpin apapun kita. Pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Semua kita punya orang-orang di bawah kita yang wajib kita pimpin. Yang wajib kita bawa hidupnya bertumbuh. Pemimpin di keluargakah? Pemimpin di jemaatkah? Pemimpin di tempat bekerjakah? Dimanapun kita jadi pemimpin. Ini semua terarah kepada kita. Satu saat kita pun akan menjadi pemimpin bagi yang merasa belum menjadi pemimpin saat ini. Ini satu pelajaran yang luar biasa untuk kita tarik ke diri kita agar apa yang dialami oleh Musa ini tidak terjadi kepada diri kita masing-masing. Apa sih 2 poin ketidaktaatan Musa ketika peristiwa ini terjadi? Yang pertama itu di Bilangan 20 ayat 10 dikatakan Musa mengambil alih tempat Allah. Perhatikan ya, di ayat 10 dikatakan ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dalam kemarahannya Musa mengambil alih tempat Allah. Sebenarnya yang melakukan mujizat itu mestinya Allah. Tapi dalam kemarahannya mungkin sedang di puncak, dia teledor dengan kata-katanya. Kemudian dia berkata kepada bangsa itu, apakah kami? Seolah-olah dia, Musa dan Harunlah yang akan melakukan mujizat. Paham ya di sini? Apakah kami? Dia teledor dengan kata-katanya. Mengambil alih tempat Allah. Kemudian poin yang kedua, penyimpangan perintah. Bilangan 20 ayat 8 berkata, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah. Perhatikan ya, katakanlah. Tetapi apa yang dilakukan Musa di ayat 11? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air dan seterusnya. Penyimpangan perintah. Allah mengatakan katakanlah. Cukup ngomong Musa. Ngomong, hai bukit batu keluarlah, keluarkanlah air. Maka air akan keluar. Perintahnya seperti itu. Tetapi di dalam tekanan, intimidasi, kemarahan, akhirnya Musa mengambil tongkat yang di tangannya dan memukul batu itu 2 kali. Dan keluarlah air. Mungkin sebagian orang akan bertanya, apa yang diperintahkan tidak dilakukan dengan tepat, kok mujizatnya terjadi? Benar tidak? Ada pertanyaan seperti itu dalam hati kita ya. Allah suruh ngomong, tetapi Musa memukul. Kok terjadi? Allah menghormati kekudusannya. Allah menghargai firman-Nya. Ingat. Air keluar bukan karena tongkat dipukul. Tetapi karena memang Allah mau menyatakan mujizatnya di hadapan bangsa Israel. Supaya bangsa Israel melihat
bahwa Allah berkuasa. Allah memberi apa yang mereka perlukan. Tanpa sebenarnya ngomel ngamuk kepada pemimpinnya Musa. Yang membuat pemimpinnya terintimidasi. Dan kemudian teledor. Tetapi disinilah poinnya. Musa melakukan keteledoran. Sesuatu yang sangat berat terjadi. Dengan pelayanan tanpa cacat selama 37 tahun. Tetapi kali ini Musa lengah. Sedih. Tetapi terjadi. Next. Apa penyebab Musa teledor? Di Mazmur 106 ayat 32 dan 33 dikatakan, mereka bangsa Israel menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebenarnya yang digusarkan itu Allah. Tetapi telinga Musa yang mendengar secara langsung itu membuat Musa juga diubun-ubun kemarahannya kepada bangsa yang tegar tengkuk ini. Sehingga dia kena celaka karena bangsa Israel. Sebab mereka perhatikan. Sebab mereka bangsa Israel memahitkan hatinya. Hati siapa? Musa. Apalagi sehingga ia teledor dengan kata-katanya. 37 tahun hatinya dipahitkan oleh bangsa ini. Bangsa yang gak ada terima kasihnya. Bangsa yang gak ada syukur-syukurnya. Bangsa yang gak ada penghormatannya kepada pemimpinnya. Hatinya pahit 37 tahun diperlakukan oleh bangsa ini. Gak ada terima kasihnya kepada pemimpin. Yang begitu berjuang membawa mereka keluar dari perbudakan. Untuk memasuki satu tanah perjanjian. Di mana susu dan madunya dikatakan berlimpah-limpah. Mereka akan menempati tempat di mana mereka akan beranak cucu. Di 37 tahun pengembaraan mereka hanya segelintir orang yang berusia di atas 20 tahun yang masih hidup. Karena Allah mengatakan, semua yang berusia 20 tahun ke atas pada saat keluar dari Mesir akan mati di padang gurun. Dan mayat mereka sudah bergelimpangan begitu banyak di padang gurun. Hanya tinggal segelintir orang yang belum mati. Sampai pada akhirnya Miriam, Harun, Musa. Akhirnya juga mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa memasuki negeri itu yang berusia di atas 20 tahun ke atas. Next. Perhatikan pembelaan Musa terhadap bangsa Israel. Kalau nanti dibaca ya mulai dari kitab Keluaran sampai kepada kitab Ulangan ini. Ini saya hanya mengambil sedikit apa yang Musa lakukan bagi bangsa ini. Bilangan 11 ayat 12. Ketika api tiba-tiba keluar yang membakar bangsa itu. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Lalu bangsa itu diselamatkan. Kemudian ampunilah. Di bilangan 14 ayat 9, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ketika Allah berkata, sudah Musa keluar engkau dari kumpulan itu. Aku akan musnahkan semua bangsa itu. Dan aku akan membuat engkau menjadi satu bangsa. Luar biasa loh Tuhan membela Musa sebenarnya. Ketika bangsa itu bersungut-sungut luar biasa dan Allah murka. Lalu Allah mengambil satu keputusan untuk menghancurkan bangsa itu keseluruhan. Dan aku akan mendirikan satu bangsa lewat engkau Musa. Keluar dari kumpulan itu. Tetapi Musa berjuang bagi bangsa itu dan mengatakan, ampunilah ya Allah. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Apa nanti kata bangsa-bangsa lain? Kalau sampai mereka musnah, bangsa lain akan berkata, lihat Tuhannya tidak mampu menyelamatkan
binasakan bangsanya. Kasihanilah mereka ya Allah. Lalu kemudian Allah kembali memberi kesempatan kepada bangsa itu. Sampai kemudian di 16 ayat 22 kembali Musa berjuang. Lalu sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah dari roh segala malu. Satu orang saja yang berusaha, masakan engkau murka terhadap semua perkumpulan ini. Berkali-kali Musa membela, melindungi bangsa ini. Pertanyaan saya, kalau saya ada di posisi Musa, apa yang saya rasakan? Begitu sangat tidak mudah menggembalakan bangsa Tegar Tengku ini. Sampai pada satu waktu, kalau kita baca di Alkitab kita ya, ketika bangsa itu menekan Musa begitu berat, Musa di batas puncak ketidakmampuannya untuk memimpin bangsa itu, dia mengadu, mengeluh kepada Allah, lalu dia berkata, kenapa engkau membiarkan aku ya Allah untuk mengurus bangsa ini sendiri? Engkau berkata, pangkulah mereka seperti pak pengasuh memangku mereka. Kenapa engkau biarkan aku ya Allah? Sama sekali dia tidak marah dan mengutuki bangsa itu. Walau begitu berat, tekanan, intimidasi, rasa tidak hormat, rasa tidak ada terima kasih yang dilakukan oleh bangsa ini kepadanya. Berat sekali jadi seorang pemimpin. Betapa sangat tidak mudah. Mungkin kalau seorang pemimpin secara sekuler, mungkin kita punya pimpinan perusahaan, mungkin kita punya banyak anak buah. Ketika mereka melakukan kesalahan, dengan mudah kita bisa berkata, pecat. Kalau pemimpin rohani, bisa kita bilang, pecat. Gak bisa. Next. Boleh saya minta kita baca bersama Bilangan 12 ayat 3 ini, 1, 2, 3. Amazing ya. Ada di sini yang hatinya sangat lembut. Ada. Siapapun kita yang merasa hatinya sangat lembut, tapi firman Allah mengatakan, luar biasa ya Musa ya. Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih selembut-lembutnya hati saya. Musa lebih lembut hatinya dari saya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Kurang lembut apa ya? Lembut banget. Dimaki-maki ya diem. Diumpat-umpat yo diem. Lihat. Tapi bangsa Israel selalu mengumpat, mengomeli. Ini bahasa yang saya ambil langsung dari tafsirannya. Jadi enggak bahasa saya. Mengomeli, memberontak, mengumpat. Perhatikan loh, mengumpat, ngomel, memberontak, ngajak tengkar. Pokoknya di dalam diri Musa itu selalu ada kesalahan. Mau masalahnya karena dirinya sendiri bangsa Israel, tapi tetap Musa yang salah. Pernah dilakukan begitu? Dia yang masalah, dia yang salah, tapi tetap aja yang salah orang lain. Jadi dalam bahasanya, Musa ini tempat sampah. Gue yang melakukan kesalahan,
lu yang salah, gara-gara lu gitu. Nggak ada sangkut pautnya juga, tapi tetap aja Musa yang salah. Tempat buang sampah, diumpat, diomeli. Kalau lagi marah, sesuatu yang mereka butuhkan atau inginkan, harapkan tidak mereka dapatkan. Kata-katanya selalu, mengapa kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini? Baca. Kalau sudah pernah baca ini ya, bahasanya selalu begitu. Turun-temurun dari orang tuanya sampai ke anak-anaknya. Enggak kreatif banget. Enggak kreatif banget ngomong sama pemimpinnya. Selalu kata-katanya, mengapa kamu membawa kami keluar? Ya kalau butuh air ngomong aja. Kami butuh air Pak Musa, tolong kami. Selesai toh. Kenapa mesti marah-marah, kenapa mesti maki-maki, ngumpat-ngumpat, ngomel-ngomel. Emangnya Musa juga enggak kehausan? Semua mengalami masalah yang sama. Semua berada di situasi yang sama. Kenapa enggak dihadapi bersama-sama? Kenapa harus pemimpinnya yang terus disalahkan? Emangnya kalau mereka masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan cuma Musa doang yang enak? Emangnya kamu enggak enak? Kok mau enaknya pas enggak enaknya? Enggak mau. Ini kira-kira kalau kita berada dalam situasi kehidupan sehari-hari ya. Kita ada masalah, nyalahin orang. Bukan menyelesaikan dengan cara yang benar. Kalau kita punya masalah, please, introspeksi diri. Duduk tenang, berdoa, cari jalan keluar. Menyalahkan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah. Lari dari permasalahan tidak akan membuat masalah itu hilang. No, masalah harus diselesaikan, harus dihadapi. Jangan cari kambing hitam. Apalagi kambing putih, kambing coklat, kambing apapun itu. Hadapi, menyalahkan orang lain tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Hadapi bersama. Berdoa yang pertama. Jika memang Tuhan berkenan kita bertemu dengan seseorang, Tuhan akan taruh seseorang itu dalam hati kita untuk kita temui. Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh semua orang. Temuilah orang yang tepat, siapa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk engkau berbicara mengenai masalahmu, lalu engkau akan didukung di dalam doa. Maka masalah itu akan ada jalan keluarnya. Next. Apa akibatnya? Yes, inilah puncaknya. Inilah puncaknya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, lihat apa yang Tuhan katakan kepadanya. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Berkali-kali Musa membujuk Tuhan untuk meminta, please deh Tuhan, please, aku ingin masuk ke sana. Tetapi Tuhan berkata, stop pembicaraan itu keputusanku, kamu tidak akan masuk ke sana. Sedih sekali. Itu yang saya katakan tadi ketika kami berada di atas Gunung Nebo. Kemudian kita diarahkan untuk melihat ke daerah Israel dari ketinggian dari atas gunung, lalu kita memandang. Saya berdiri memegang pagar itu, lalu saya membayangkan ketika Musa juga berdiri di sana disuruh oleh Allah untuk memandang ke seluruh area tanah perjanjian. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan. Kita baca bersama ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-32. Sorry, ke-34 saja ya, kita terbatas dengan waktu.
Ulangan pasal yang ke-34 ayat 1 sampai 7. Perhatikan kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita merenung, kita berada di posisi Musa. Dia berdiri di atas gunung Nebo dan kemudian dia menatap ke seluruh area tanah perjanjian yang dia idam-idamkan akan dia masuki. Tetapi di tahun ke-37 pelayanannya dia gagal. Lalu kemudian Tuhan memutuskan engkau tidak akan sampai ke sana. Lalu matilah dia di gunung Nebo dan dikuburkan di sana. Allah sendiri yang menguburkan dia. Kepada semua pemimpin-pemimpin di gereja ini, siapapun kita, di bidang apapun pelayanan kita, sedikit atau banyak orang yang kita pimpin di bawah kita. Apa yang dialami oleh Musa ini menjadi pembelajaran untuk kita. Bahwa tidak mudah menjadi pemimpin, sangat tidak mudah. Kalau hamba Tuhan sekelas Musa saja bisa teledor dan jatuh gagal di hampir akhir dari pelayanannya, apalagi kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh pertolongan, kita tidak akan pernah bisa sendiri. Pemimpin apapun, siapapun kita, sekecil apapun yang kita pimpin, di bidang apapun yang kita pimpin, kita butuh Tuhan. Kadangkala orang-orang yang kita pimpin mungkin mengganggu kita. Bahkan mungkin dikatakan enggak menghormati kita, mencari salah kita terus. Bahkan mungkin seperti Musa memahitkan hati kita. Terus mengganggu kita. Enggak ada penghargaannya. Bukan berarti kita sebagai seorang pemimpin rohani minta penghargaan. No, tidak. Tetapi memang seorang pemimpin harus dihargai. Tanpa seorang pemimpin menuntut penghargaan. Ini juga membuktikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sehebat apapun seorang pemimpin, dia punya keterbatasan. Dia punya kekurangan, dia punya kelemahan. Kalau pemimpin sekelas Musa saja yang sangat lembut hatinya bisa jatuh dan teledor, siapa saya? Musa yang begitu dekat dengan Allah, berhadapan muka dengan muka. Tidak ada nabi-nabi lain yang sampai berhadapan muka dengan Allah. Tetapi Musa begitu melekatnya dengan Allah, berhadapan muka dengan Allah. Tetapi bisa jatuh. Siapa saya? Itu sebabnya saya katakan, Tuhan ketika berdiri memandang ke wilayah Israel, saya katakan, Tuhan, siapa saya? Saya tidak akan pernah mampu menjadi pemimpin kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, menolongku. Aku mau finishing well, Tuhan. Aku mau sampai tujuan di mana Engkau tetapkan bagiku. Aku tidak mau gagal, Tuhan. Tolong aku, kuatkan aku, mampukan
Sertai aku, pegang tanganku, jangan lepaskan aku Tuhan. Walau orang-orang yang Engkau tempatkan di bawah kepemimpinanku mungkin ada yang kadang-kala mengganggu, ada menjengkelkan. Ada yang seenaknya ngomong. Gak ada penghormatan. Tapi please Tuhan, please tutup mulutku. Jangan sampai keluar kata-kataku. Kalau aku sudah gak mampu, biarlah mulutku ditutup. Dan aku teriak kepadamu Tuhan. Supaya aku jangan sampai teledor. Tolong aku Tuhan. Itulah doaku. Karena aku mau finishing well. Saya tidak tahu seperti apa kita di tempat ini. Saya tidak kenal. Saya tidak tahu permasalahan gereja ini. Saya tidak tahu situasi apa yang terjadi. Tetapi saya tahu dengan yakin, dengan pasti. Bahwa firman ini ada untuk seseorang. Siapapun engkau. Jika ada di antara kita yang merasa sudahlah. Enggak usah pelayanan deh. Selesai. Terlalu sakit, terlalu pahit. Enggak ada penghargaan. Enggak ada terima kasih. Stop. Ketika engkau dipanggil dalam bidang pelayanan atau menjadi seorang pemimpin, ingat. Finishing well. Bertahan. Karena yang engkau layani adalah Tuhan. Dan setiap orang-orang yang ada di sekelilingmu. Yang mungkin tidak menghargai, tidak menghormati. Bahkan mungkin memahitkan hatimu seperti Musa ini bertahun-tahun. Ingat. Sebenarnya mereka Tuhan tempatkan di sisi kita. Untuk memproses kita lebih baik. Mengasah kita. Ibarat kayu kasar. Pakai apa itu namanya? Dia menggosok kita. Karakter kita yang kasar. Sebagai seorang pemimpin mungkin. Tuhan pakai dia menggosok kita. Sampai kita halus. Orang-orang di sekeliling kita yang menjengkelkan. Tuhan pakai dia untuk melatih kesabaran kita. Itu sebabnya beresponlah benar atas setiap masalah, pergumulan, tantangan apapun yang kita alami. Itu yang khotbah ngomongnya gampang, gak ngalamin sih. Biasanya kita ngomong gitu ya. Saya loh yang ngalamin. Kamu gak ngalamin sih. Iya. Mungkin saya gak ngalamin sepahit yang Bapak Ibu alami. Mungkin. Tetapi hari ini Tuhan pakai saya untuk menyampaikan kebenaran ini. Pernah ngalamin? Pernah. Pernah. Benar, orang terdekat. Orang yang seharusnya kita harap mendukung. Enggak, pokoknya salah. Dia kejar, pokoknya tetap salah. Apa saja yang kita lakukan semua salah. Sampai satu waktu, jujur, saya pernah teledor. Saya mau katakan, saya harus mengaku. Ini bukan sesuatu yang memalukan bagi saya bicara di mimbar ini. Saya pernah teledor. Marah sama seorang jemaat. Bagian dari orang yang saya pimpin. Marah sama dia. Tapi setelah itu masalah selesai. Enggak. Dia tambah ngamuk, tambah ngomong ke sana kemari. Saya akhirnya dengan kerendahan hati memohon, maafkan saya. Dia lari ke sana, pokoknya tetap gak mau. Dengan segala macam cara saya kejar untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun saya tahu dengan jelas dia yang memprovokasi saya. Sampai akhirnya saya diubun-ubun. Dan kemudian saya teledor ngomong. Saya minta maaf. Tetap dia gak mau. Sampai akhirnya itu dia ya. Di dalam satu perkumpulan kita akhirnya saya minta ayo kita bicara.
Di hadapan ada begitu banyak orang yang harus saya pimpin. Saya harus mengakui semua kesalahan saya. Saya katakan saya salah. Saya memang marah sama ibu itu. Saya melakukan ini. Ibu, saya minta maaf, tolong maafkan saya. Andaikan saudara, seorang pemimpin melakukan itu kepada saudara, saudara bilang, oh ya enggak apa-apa. Biasanya normatif banget ya. Oh ya enggak apa-apa, ya sudah saya juga salah. Sama-sama kita memaafkan ya gitu. Selesai ya, clear gitu di hadapan orang. No, dia bilang, dia pergi, dia keluar. Kemudian dia bilang, gimana ibu-ibu, saya udah minta maaf tapi dia enggak maafkan saya. Sudah Bu, udah selesai. Tapi apakah kemudian saya selesai sejahtera? No. Itu melekat. Itu pembelajaran yang sangat berharga. Tapi apa yang saya alami itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang yang berada di situasi yang sama. Ketika dia mengeluhkan orang yang dia pimpin, saya katakan, Bu, Pak, seperti yang saya alami, saya tidak teori. Ternyata orang-orang seperti itu Tuhan taruh di sekeliling kita untuk memproses kita. Untuk merendahkan hati kita, melatih kesabaran kita, menguji panggilan kita dalam pelayanan. Apakah ketika kita terus diintimidasi seperti itu kemudian, wes selesai, no pelayanan lah. Apakah kita seperti itu? Maju terus saya bilang. Kalau memang Tuhan katakan ibu salah, minta maaf. Dia enggak memaafkan, selesai. Urusan ibu dengan Tuhan selesai. Lakukan lagi pelayananmu. Betapa tidak mudah menjadi seorang pemimpin, sekali lagi saya katakan. Tapi bukan berarti kemudian, udahlah aku gak mau jadi pemimpin lah kalau gitu. Oh memimpin di gereja gak boleh marah, nanti ngomong teledor, wih salah, Tuhan hukum. No, arahnya tidak ke sana. Tidak. Bukan berarti karena Musa kemudian tidak masuk ke tanah perjanjian lalu kemudian dia tidak masuk surga. No, Musa tetap masuk surga. Tetapi apa yang dia alamin ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Bahwa orang seperti Musa saja bisa jatuh teledor, apalagi saya. Itu membuat saya lebih bergantung kepada Roh Kudus. Lebih mengandalkan Roh Kudus. Kita gak akan pernah mampu. Tuhan yang memampukan kita, Roh Kudus yang memampukan kita. Sampai panggilannya, pilihannya dalam diri kita digenapi. Kita sampai kepada tujuan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Kejarlah itu. Jangan pernah lemah, jangan putus asa, berjuanglah. Sampai kita finishing well. Bagi para pemimpin, siapapun engkau. Dan bagi para jemaat yang merasa saudara dipimpin. Anda bukan pemimpin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 7. Kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dukung dan doakan pemimpinmu. Dukung dan doakan mereka, jangan tuntut mereka terus. Mereka juga manusia, punya keterbatasan. Sama seperti jemaat punya keterbatasan. Dukung dan doakan. Kalau saudara merasa pemimpinmu punya kelemahan, doakan, doakan, doakan. Dalam tanda kutip, jangan sentuh orang yang diurapi oleh Tuhan dengan sikap yang salah. Karena satu saat engkau akan menuai apa yang kau tabur. Hormati pemimpinmu, dukung mereka, doakan mereka. Karena ketika kita
mendukung para pemimpin kita, mereka akan melakukannya dengan gembira. Pengen kan pemimpin kita gembira, orang-orang yang ada di atas kita gembira, dan melayani kita dengan tanpa keluh kesah. Di bidang manapun, di bagian manapun kita saat ini, seluruh jemaat di tempat ini. Mari kita akan mengintrospeksi diri kita, memohon anugerah Tuhan untuk berbicara kepada kita, mengambil setiap kebenaran ini untuk menjadi bagian di dalam hidup kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku hanya ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, Roh Kudus akan mengerjakan kebenaran ini terus di dalam hati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, Amin Tuhan. ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengirim-Mu seumur hidupku, Amin. masuk Thank you dalam Lord. rencana-Mu Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pikiranku, Terima kasih Tuhan. kehendakku, Terima kasih Bapa. ku serahkan Lawatlah kami padamu. dengan Roh-Mu. Harapanmu hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengirim-Mu Haleluya. seumur Amin, Tuhan. hidupku. Itulah kerinduan hati kami Bapa. Kami mau mengiringi Engkau sampai seumur hidup kami. Kami mau terus berjalan di dalam rancangan-Mu sampai akhir hidup kami. Berkati hamba-Mu suami istri yang menggembalakan di tempat ini, bersama dengan seluruh pemimpin-pemimpin di setiap bidang-bidang. Kuatkan dan teguhkan mereka di dalam melakukan panggilan-Mu dalam hidup mereka. Segala apa yang mereka alami pergumulan di tengah-tengah pelayanan, kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan hamba-hamba-Mu di tempat ini, sehingga mereka akan tetap teguh berdiri finishing well di dalam pelayanannya, menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini, lawat seluruh umat di tempat ini. Tidak kebetulan mereka digembalakan di tempat ini. Beri mereka hati yang taat, hati yang tunduk kepada pemimpin-pemimpin mereka, sehingga mereka akan bertumbuh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kekuatan kuasa iblis yang mengganggu pelayanan di tempat ini, semua dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dilawat oleh Tuhan. Urapan kuat kuasa Roh Kudus akan melawat seluruh umat di tempat ini. Semua akan mengalami kebangunan rohani. Pelayanan di tempat ini akan berkembang terus. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan dihantar Tuhan ke tempat ini. Ada kuasa Allah yang dinyatakan di sini. Ada pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan sidang
kebenaran ini. Kami akan menjadi bejana yang akan taat seumur hidup kami, menjadi alatnya Tuhan, menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini untuk melayani jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Damaris Kembaren. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu lebih dahsyat lagi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Damaris Kembaren. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Ibu melayani. Mari bergabung bersama saudara si Iman dalam Surga di Keluargaku setiap hari Jumat pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 2 April pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala Pester Yangke Tirta, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Setiap hari Sabtu di gedung gereja Shalom wanita Allah, mari bergabung dalam Fellowship Wanita Bagi Kristus hari Rabu tanggal 19 April pukul 6 sore bertempat di gereja. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau ada di tengah kami dan Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini Tuhan. Khususnya untuk firman yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Damaris Tuhan. Kami percaya firman ini akan jatuh di tanah yang subur Tuhan. Kami bukan hanya sebagai pendengar daripada firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami boleh belajar untuk tunduk taat akan pemimpin kami Tuhan. Bagaimana kami bisa tunduk dan taat kepada Engkau Tuhan sebagai pemimpin agung kami kalau kami tidak tunduk dan taat kepada pemimpin yang ada di dunia ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai hati yang tetap setia dan percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya pemimpin kami yang agung Tuhan. Pemimpin kami yang utama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Damaris Tuhan. Beserta suami, keluarganya Tuhan berkati, perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya. Terima kasih Bapak juga untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan apapun yang menjadi kendala mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan, kami masih punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas anak-anak-Mu yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Dan 1 minggu ke depan mereka akan hadir kembali ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Karena kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah apa yang kau kerjakan. Amin. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan yang akan selalu menyertai kita, Tuhan yang akan selalu melindungi kita, Tuhan yang akan selalu menolong kita. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Amin. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang membuat berhasil. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu.